Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Francisca Tunga dengan NIM 21326251025. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan aplikasi yang telah saya kembangkan, yaitu Interaktif Fisik Mobile Learning Media, yang mana pada aplikasi ini saya fokus pada satu subtopik fisika, yaitu materi listrik statis. Yang pertama, jika setelah kita menginstal aplikasi, maka menu listrik statis ini akan muncul pada Android kita masing-masing. Kemudian, kita bisa membuka aplikasi listrik statis ini dengan cara kita klik menu listrik statis. Nah, pada halaman awal ini akan ditampilkan logo dari aplikasi sendiri, kemudian ada tombol start. Jika kita ingin memulai membuka media pembelajaran ini, kita bisa klik tombol start-nya. Nah, di sini adalah menu home-nya. Kemudian selain menu home, ada juga menu materi, kemudian ada juga menu quiz. Ini yang ditampilkan, yang mana ditunjukkan oleh 3 tombol di bawah ini ya, 3 tombol paling bawah itu ada home, ada materi, ada quiz. Selanjutnya, untuk kita lihat materi lengkap dari listrik statis, kita bisa klik materi selanjutnya. Nah, di sini terlihat ada 6 sub materi dari listrik statis, yaitu ada muatan listrik, kemudian ada gaya kolom, kemudian ada hukum kolom, kemudian ada medan listrik, kemudian ada energi potensial listrik, dan potensial listrik. Jika kita ingin mempelajari materi pertama, muatan listrik, kita bisa langsung klik kotak biru ini. Kemudian kita akan langsung masuk pada materi muatan listrik sendiri ya. Nah, setelah misalnya kita sudah selesai belajar materi ini, kita klik lagi judulnya ya, di yang gambar biru di paling atas, untuk kita kembali ke menu materi tadi. Nah, berikut selanjutnya untuk yang gaya kolom, kita bisa melakukan hal yang sama. Kita klik juga kotak birunya, kemudian kita akan diarahkan ke halaman yang berisi materi gaya kolom. Nah, untuk kembali kita lakukan hal yang sama, yaitu klik di bagian atas pada judulnya. Selanjutnya, untuk hukum kolom kita bisa sama, klik di kotak biru hukum kolom, kemudian kita diarahkan lagi ke halaman hukum kolom. Nah, pada halaman hukum kolom ini kan terdiri dari 2 halaman ya. Materi hukum kolom itu terdiri dari 2 halaman. Ini halaman pertama. Untuk kita lihat halaman selanjutnya, kita bisa klik materi selanjutnya pada bagian bawah ini ya. Nah, di sini untuk halaman kedua dari materi hukum kolom. Nah, selain kita pakai menu materi tadi untuk kita menjelajahi sub-sub materi yang ingin kita pelajari, kita juga bisa pakai menu materi selanjutnya atau materi sebelumnya pada bagian paling bawah ini ya. Jadi ini bisa dipindah secara manual gitu ya. Jadi opsi lain selain kita klik judul-judulnya tadi, kita juga bisa langsung tekan tombol materi sebelumnya atau materi selanjutnya pada bagian bawah halamannya. Berikutnya kita kembali lagi ke halaman materi tadi. Kemudian yang keempat ini ada medan listrik. Nah, pada medan listrik ini pada halaman medan listrik akan disajikan beberapa tombol-tombol ya. Yang pertama ada tombol kuat medan listrik, kemudian ada kuat medan listrik di suatu titik akibat beberapa muatan listrik, kemudian flux medan listrik, hukum Gauss, kemudian kuat medan listrik di sekitar kawat bermuatan, kemudian ada medan listrik di dekat sebuah bidang pelat, medan listrik di antara 2 pelat sejajar, kuat medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Nah, masing-masing menu ini dapat kita klik untuk kita akses ke halaman materinya ya. Misalkan pertama adalah materi kuat medan listrik. Nah, ini kita bisa klik, kemudian kita akan diarahkan langsung pada halaman yang menjelaskan tentang kuat medan listrik. Nah, di sini kuat medan listrik terdiri dari 2 slide, sehingga kita bisa klik
materi selanjutnya ya, seperti penjelasan saya sebelumnya. Nah, materi selanjutnya. Nah, ini. Jadi, selain halaman yang pertama tadi, kuat medan listrik juga ditampilkan pada halaman yang kedua ini. Nah, selanjutnya kita bisa tekan menu sebelumnya. Nah, kemudian kita tekan kuat medan listrik judulnya ini, kita akan kembali diarahkan ke halaman yang ini. Nah, setelah itu hal tersebut bisa berlaku untuk semua subtopik pada topik utama medan listrik ya. Jadi misalkan kita coba lagi pada misalkan flux medan listrik. Nah, di sini untuk flux medan listrik tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk slide kedua kita bisa klik menu selanjutnya. Nah, seperti ini untuk halaman lanjutan dari flux medan listrik. Kemudian, ini kan untuk yang subbagian dari medan listrik, menu-menunya bisa kita klik semua ya. Kemudian kita kembali ke halaman materi awal tadi. Nah, medan listrik sudah, kemudian kita coba lihat yang energi potensial listrik. Nah, di sini seperti biasa akan menampilkan menu untuk materi energi potensial listrik. Seperti itu. Kemudian yang sama juga berlaku untuk yang potensial listrik. Dia akan menampilkan halaman yang berisi materi potensial listrik. Seperti itu. Nah, setelah dari menu materi ini, dari tadi kan ada home, ada materi, kemudian kita berlanjut pada menu quiz. Yang pada pojok kanan akhir ya, paling bawah, yang pojok kanan. Itu ada menu quiz. Nah, di sini nanti akan ada disajikan 4 butir soal yang mana untuk mencapai butir selanjutnya, misalkan ini soal nomor 1. Untuk mencapai butir selanjutnya kita harus berhasil menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, misalkan ini saya klik jawabannya B, misalkan, oh ternyata jawaban yang saya masukkan salah, kemudian berarti saya harus klik coba lagi. Nah, kemudian misalkan saya klik opsi A gitu. Oh, ternyata benar. Berarti saya klik tombol selanjutnya. Nah, jika kita klik tombol selanjutnya, kita akan diarahkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 juga berlaku hal yang sama. Jika salah, kita coba lagi. Kemudian jika benar, kita klik soal selanjutnya ya. Kemudian soal nomor 3 juga sama. Jika salah akan disuruh mencoba lagi. Salah lagi berarti kita coba lagi. Kemudian jika benar, kita bisa klik tombol selanjutnya untuk diarahkan ke soal nomor 4. Setelah itu ini soal terakhir. Kita coba lagi jika masih salah. Kemudian kita klik selanjutnya jika sudah benar. Nah, ini berarti kita sudah selesai mengerjakan kuis dari 4 butir soal tadi. Selanjutnya bisa kita klik panah yang di bawah ini untuk melihat profil dari pengembang aplikasi ini. Profil pengembang aplikasi ini ditampilkan pada halaman ini. Nah, berikutnya kita bisa klik di tombol, entah tombol pink, hijau, biru, atau ungu ini untuk kita kembali ke logo awalnya lagi. Seperti ini. Nah, demikian penjelasan saya tentang bagaimana penggunaan dari interaktif fisik mobile learning media yang saya kembangkan dengan dengan fokus materinya yaitu pada materi listrik statis. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.